Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sudah mau 10 harian, 10 hari lebih saya nggak upload apapun sama sekali karena memang keterbatasan lagi banyak sekali yang dikerjakan di bulan-bulan ini, dan ini bulan pertama kali juga setelah Lebaran, jadi banyak hal-hal yang sebelumnya numpuk harus dikerjakan atau deadline-nya sudah ada sekarang. Oke. Teman-teman, seperti janji saya waktu itu, saya pernah pengen kita membahas bareng tentang manipulasi. Kalau yang kemarin kita udah ngomong manipulasi di hubungan antar pasangan, bisa suami istri, bisa yang masih pacaran atau berhubungan dekat ya. Berarti kemarin kita sudah bahas itu banyak banget di manipulasi, bagaimana hal-hal yang bisa terjadi atau apa saja yang bisa terjadi ketika kamu merasa dimanipulasi. Oke, sekarang kita bahas masalah manipulasi dalam hubungan pertemanan. Ini cocok banget buat orang yang memang pernah atau berada di posisi mungkin yang memanipulasi atau mungkin yang jadi korban yang dimanipulasi. Oke, sebelumnya kita pernah bahas bareng ya. Dulu kan kita pernah bahas manipulasi itu apa sih? Manipulasi itu kan cara yang dilakukan seseorang untuk memaksakan menyerang, mempengaruhi emosi dan mental orang lain sehingga dia bisa mengendalikan apa yang dia inginkan atau apa yang dia mau. Itu sebenarnya kan manipulasi. Jadi dia ini menghalalkan, kita ngomong menghalalkan mungkin ya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara mengorbankan orang lain. Kalau kemarin kita udah bahas banyak di masalah pasangan, sekarang kita bahas yang antar hubungan pertemanan. Oke. Pernah nggak sih teman-teman dapet cerita atau mendengar cerita dari temannya atau sahabatnya yang seolah-olah dia nih orang yang paling terzolimi sedunia gitu. Orang yang paling pokoknya saya tuh jadi korban terus, seolah-olah ya, karena kan kita tidak tahu bagaimana kesehariannya di rumah, apa yang terjadi. Kita kan hanya tahu dari sisi ceritanya dia saja. Nah, teman-teman perlu dipahami, orang yang manipulasi biasanya selalu menceritakan atau berlaku sebagai korban terus. Jadi kalau kita bercerita kan kadang kita merasa, oh iya ya, saya salah, ini ada bagian atau part-part tertentu yang memang memang itu salah kita, itu salah saya mengakui saya salah. Itu ciri orang yang tidak manipulatif. Tapi kalau yang manipulatif, apapun kondisinya, apapun yang terjadi, apapun semua yang terjadi di dalam hidupnya setiap hari, ketika ada permasalahan, dialah korban satu-satunya. Ini yang bahaya, karena ketika kita memiliki teman yang seperti ini, kita memberi masukan pun, atau kita mendengar cerita dari satu pihak atau dari dianya saja, ini kita pasti akan ngerasa iba, ngerasa kasihan sekali. Oh, kok begitu banget ya, kok kayaknya kamu yang dijahatin terus ya, tanpa kita tahu di belakang itu sesungguhnya apa sih yang terjadi, kita nggak pernah tahu. Jadi ciri-cirinya teman yang manipulatif tuh biasanya ketika dia bercerita tentang semua permasalahan ya, apapun yang diceritakan, dialah korbannya, nggak ada lagi yang lain. Pokoknya dia yang paling terzolimi dan tersakiti di dunia ini. Waspadain ya teman-teman, karena banyak yang kayak gitu. Nah, lalu yang kedua adalah ciri-cirinya adalah meremehkan masalahmu. Jadi kadang kan kalau dalam hubungan pertemanan atau persahabatan, kita tuh nggak bisa ya cerita hanya sendiri saja, kita mendengarkan terus saja. Tapi kan ada kadangkala kita yang ingin menceritakan permasalahan kita. Nah, kalau kita punya teman yang manipulatif, teman kita itu pasti akan meremehkan masalah kita. Alah, baru segitu aja udah down. Lihat nih permasalahanku kayak apa coba. Nah,
Ini salah satu tanda-tanda atau ciri-ciri dari teman yang manipulatif. Jadi manipulatif dalam hubungan pertemanan. Jadi karena dia merasa dia sebagai korban terus, jadi ketika kita ingin bercerita saja, padahal kita hanya mungkin bercerita hal yang sepele, kemarin nih saya dibohongin orang nih, gini. Tapi menurut orang yang manipulatif, teman kita yang manipulatif itu pasti akan meremehkan masalah kita. Dia akan bilang, begitu aja, masalahmu mah kecil, nggak sebanding sama masalahku. Dikembalikan lagi ke keadaan atau posisi permasalahannya dia. Hati-hati karena hubungan yang seperti ini tuh sebenarnya secara tidak langsung tuh toksik, teman-teman. Cuma karena kita merasa iba atau kita merasa kasihan, otomatis akhirnya kita ya sudahlah, nggak apa dijadiin teman aja. Padahal justru seharusnya yang kayak gini tuh ketika ada tanda-tandanya kurang baik sih, lebih baik nggak usah kita terlibat langsung dalam hubungan dia. Hubungan tuh maksudnya dalam hidupnya, ketika dia punya masalah atau apapun, lebih baik ya sudah kita tidak berada di dalamnya situ. Lebih baik sih seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah menggunakan perasaanmu itu untuk menyerangmu. Jadi gini, ketika ada teman kita yang cerita, mungkin bosen gitu ya, kita bosen atau apa, kita cuma jadi kan manusiawi ketika kita marah, kesal, kecewa, sedih, itu manusiawi ya, itu perasaan. Jadi ketika kita sedih, ketika kita merasa kecewa, ini nanti yang diserang sama teman kamu yang manipulatif, dia akan nyerang. Katanya sayang sama gue, katanya care sama gue, gitu aja ngambek. Jadi kita seakan-akan dipaksa untuk benar-benar menjadi malaikat, sosok ibu peri yang tidak boleh marah, tidak boleh merasa marah, tidak boleh merasa kecewa untuk menyikapi semua permasalahannya dia. Kita nggak boleh kecewa karena dia merasa perasaan kita ini tidak penting. Perasaan amarah kita, kecewa kita, sedih kita itu bagi mereka tidak penting. Mereka akan membalikan atau menyerang perasaanmu itu dalam masalah kita. Jadi kita marah, kita kecewa tuh pasti akan dipatahkan oleh mereka. Katanya sayang, katanya care sama temennya, katanya mau ngerti apa yang diderita sahabatnya, gitu aja kok marah. Nah ini yang gak boleh. Jadi kalaupun kita marah, ya kita katakan kita marah. Kalau kita kecewa, ya katakan kita kecewa. Kalau kita sedih, ya bilang aja sedih. Sedih banget ya, kok kamu bisa jadi begini. Karena ini semua terjadi bukan hanya dalam hubungan pertemanan aja ya teman-teman ya. Dalam hubungan keluarga juga sering banget kan kayak gini. Apalagi pertemanan, dalam hubungan keluarga aja kita pasti akan sering ada gesekan, ada crash tertentu dengan semua keluarga kita. Apalagi yang dalam hubungan pertemanan ya. Maaf banget ya, karena seharusnya saya upload ini 1 hari atau 2 hari setelah manipulasi dalam hubungan percintaan. Ini yang kedua tentang manipulasi, saya membahas tentang manipulasi dalam hubungan pertemanan. Jadi yang pertama, dia akan merasa selalu saja menjadi korban lagi, tidak pernah merefleksi apa yang kesalahannya dia. Yang kedua, dia akan menggampangkan masalahmu. Jadi membandingkan permasalahanmu dengan permasalahannya dia, meremehkan permasalahan kita. Jadi dia merasa bahwa masalahnya adalah prioritas yang ada di hubungan pertemanan kita. Yang ketiga itu adalah menggunakan perasaan kita untuk menyerang kita sendiri. Kayak tadi, kalau kita marah kita diserang, kalau kita kecewa kita diserang, kalau kita diem kita juga diserang. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ada 3 ya manipulasi atau ciri-ciri orang yang manipulatif dalam hubungan pertemanan. Salah satunya adalah berlaku sebagai korban terus. Yang kedua, meremehkan masalah kita. Yang ketiga itu adalah menyerang perasaan kita sendiri. Ya, kalaupun kita memiliki teman yang seperti itu, oke-oke aja. Tapi menurut saya pribadi, jangan terlibat dalam permasalahannya, atau sekalian ya udah nggak usah terlibat dalam hidupnya dia aja. Kalau dia mau cerita, ya
Oke, kamu mau cerita, kalau misalkan kamu ngerasa nggak nyaman dengan dia bercerita, langsung tolak saja. Maaf ya, aku lagi nggak bisa dengerin cerita nih, takutnya nanti kamu malah kecewa kalau karena aku nggak totalitas gitu ya. Jadi jangan pernah selalu mengiyakan atau mengexcuse, ya deh nggak apa-apa yuk saya dengerin cerita. Kalau kamu lagi memang nggak mau dengerin, ya udah bilang aja, katakan kan temen kan. Ketika dia bilang dia teman kamu, otomatis kan dia harusnya mendengarkan kamu. Tapi kalau tidak sama sekali, ya sudah, anggap saja berarti mungkin dia memang hanya kenalan kamu tapi bukan temanmu. Sekedar kenal is oke, tapi teman mungkin tidak. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman udah dukung saya terus di kata rahasia ini. Thank you banget udah nungguin saya. Kemarin saya di WA, Mbak kapan nih? Kok nggak sudah 1 mingguan lebih nggak ada? Ya sorry, mungkin setelah minggu-minggu ini saya akan aktif lagi. Untuk teman-teman, kalau misalkan di rahasia sharing saya, edukasi saya, atau komunikasi kita bareng-bareng ini berguna buat teman-teman, silakan share video ini, boleh subscribe dan nyalain tombol loncengnya ya. Oke, thank you dari saya. Terima kasih untuk sharingnya bersama Rasya with love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.